warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis yang populer setiap Ramadan tiba adalah hadis tentang keutamaan orang berpuasa yang bahkan tidurnya pun berstatus sebagai ibadah. Berikut hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadah dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini sering dipolitisasi oleh sebagian masyarakat sebagai pembenaran bersifat malas-malasan dan banyak tidur saat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Padahal pemikiran demikian tidaklah benar. Sebab salah satu adab dalam menjalankan puasa adalah tidak memperbanyak tidur pada saat siang hari. Imam Al-Ghazali menjelaskan yang artinya, sebagian dari tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari, hingga seseorang merasa lapar dan haus dan merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian hati akan menjadi jernih. Lantas bagaimana sebenarnya maksud dari tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah? Apakah terdapat ketentuan khusus untuk menanggapi fadilah ini? Tidur memang bisa berkonotasi negatif sebab identik dengan bermalas-malasan. Namun di sisi lain, tidur juga dapat bernilai positif jika digunakan untuk mempersiapkan hal-hal yang bernuansa ibadah. Seperti untuk mempersiapkan fisik dalam menjalankan ibadah. Hal ini seperti keterangan dalam kitab Iftihad Sahat Al-Muttaqin. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, nafasnya adalah tasbih, dan diamnya adalah hikmah. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun tidur merupakan inti dari kelupaan, namun hal itu dapat membantu seseorang melakukan ibadah, maka juga termasuk sebagai ibadah. Menjalankan puasa jelas merupakan sebuah ibadah. Maka tidur saat berpuasa yang bertujuan untuk lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah terhitung sebagai ibadah. Namun fadilah ini tidak berlaku tatkala seseorang mengotori puasanya dengan melakukan perbuatan maksiat, seperti menggunjing orang lain. Dalam keadaan demikian, tidur pada saat berpuasa sudah tidak lagi bernilai ibadah. Mengenai hal ini, Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan. Abu Al-Aliyah berkata, orang berpuasa tetap dalam ibadah selama tidak menggunjing orang lain, meskipun ia dalam keadaan tidur di ranjangnya. Hafsah pernah mengatakan, betapa nikmatnya ibadah, sedangkan aku tidur di ranjang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syekh Nawawi Al-Batani. Hadis tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ini berlaku bagi orang yang berpuasa yang tidak merusak puasanya, misalnya dengan perbuatan ghibah. Tidur meskipun merupakan inti kelupaan, namun akan menjadi ibadah sebab dapat membantu melaksanakan ibadah. Orang yang berpuasa namun masih saja melakukan perbuatan maksiat dalam puasanya tidak mendapatkan fadilah dalam hadis. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, sebab tidur yang dia lakukan tidak dimaksudkan sebagai penunjang melaksanakan ibadah puasa, karena ia telah mengotorinya dengan perbuatan maksiat. Alhasil, tidur pada saat berpuasa dapat disebut sebagai ibadah ketika memenuhi dua kriteria. Pertama, tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan, tetapi untuk bersemangat dalam menjalankan ibadah. Lalu yang kedua, tidak mencampuri ibadah puasa dengan melakukan perbuatan maksiat. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW melarang umatnya untuk tidur di 5 waktu ini. Yang pertama adalah tidur pagi setelah sholat subuh. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menjelang maghrib. Yang ketiga, tidur sebelum sholat isya. Yang keempat, tidur setelah makan. Yang kelima adalah tidur sepanjang hari. Itulah 5 waktu tidur yang dilarang Rasulullah, kecuali ada hal-hal lain yang mengganggu, misalnya karena sakit, karena bepergian. Selain itu, tidur terlalu lama membuat hati menjadi keras dan kesehatan terganggu serta penyakit mudah datang. Rasulullah SAW adalah contoh teladan terbaik bagi umatnya. Beliau hanya sedikit tidur dan beliau hanya tidur sebentar di waktu siang dan segera tidur setelah sholat isya, kecuali ada hal-hal yang penting beliau tidak tidur setelah itu. Dan setelah sholat isya, Rasul pun tidur. Setelah tengah malam, Rasulullah bangun untuk sholat tahajud atau sholat malam atau zikir atau hal lainnya. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk begadang tengah malam, kecuali ada hal-hal penting yang memang harus dilakukan. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.